Yah, mati. Laptopku baterainya habis, jadi nggak kecas. Duh, Piki, motormu udah rusak piye? Emang kenapa rusak? Kan listriknya mati. Apa hubungannya? Kan motormu motor listrik ya? Aduh. Emang kamu punya motor listrik? Ya punya lah. Loh, emang listrik bisa dipakai buat ngerakin mesin? Nah, baru tahu kan? Kalau mau tahu, lihat di video. Nah, kalau mau tahu apa itu mesin listrik, tonton video ini sampai habis ya. Sebelum masuk ke penjelasan apa itu mesin listrik, kita perlu tahu nih, apa sih itu mesin? Menurut KBBI, mesin merupakan perkakas untuk menggerakkan atau membuat sesuatu yang dijalankan dengan roda, digerakkan oleh tenaga manusia atau motor penggerak, menggunakan bahan bakar minyak atau tenaga alam. Sedangkan menurut Asauri, mesin adalah suatu peralatan yang digerakkan oleh suatu kekuatan atau tenaga yang dipergunakan untuk membantu manusia dalam mengerjakan produk atau bagian-bagian produk tertentu. Selanjutnya ada jenis-jenis tenaga penggerak utama dalam sistem transportasi. Yang pertama ada manusia dan hewan, merupakan awal mula tenaga penggerak dengan sumber energi dari makanan. Yang merupakan jenis tenaga penggerak ini adalah delman, becak, dan juga saat kita berjalan kaki. Yang kedua ada mesin uap, merupakan mesin yang menggunakan energi panas dari uap air dan mengubahnya menjadi energi mekanik. Jenis kendaraan yang menggunakan mesin ini adalah kapal uap dan juga kereta uap. Yang ketiga ada mesin bakar, merupakan mesin yang mengubah energi termal atau panas menjadi energi mekanik. Jenis kendaraan yang menggunakan mesin ini adalah kendaraan dengan bahan bakar fosil seperti motor, mobil, dan juga bis. Yang keempat ada mesin listrik, merupakan mesin yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Saat ini, mesin listrik tengah ramai atau sedang gencar untuk dikembangkan, seperti ada motor listrik, mobil listrik, dan juga kereta listrik. Yang kelima ada mesin jet, merupakan mesin tenaga penggerak yang menggunakan fluida yang dikompresi untuk menghasilkan gaya dorong. Jenis kendaraan yang menggunakan mesin ini ada jet ski dan juga pesawat jet. Sebelumnya, kita sudah membahas mengenai apa itu mesin dan jenis-jenis tenaga penggerak. Maka, sekarang kita akan membahas mengenai mesin listrik. Menurut KBBI, listrik adalah daya atau kekuatan yang ditimbulkan oleh adanya pergesekan atau melalui proses kimia. Dapat digunakan untuk menghasilkan panas atau cahaya atau untuk menjalankan mesin. Sedangkan mesin listrik itu sendiri ialah mesin konversi energi yang mengandalkan medan elektromagnetik untuk mengadakan transformasi energi terhadap energi listrik dan energi mekanis. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sejarah mesin listrik. Mesin listrik mulai dikenal pada tahun 1831 dengan adanya penemuan oleh Michael Faraday mengenai induksi elektromagnetik yang menjadi prinsip kerja motor listrik. Percobaan mengenai konsep mesin listrik di laboratorium terus dilakukan sampai tahun 1870 saat Thomas Alva Edison memulai pengembangan generator arus arah secara komersial untuk mendukung distribusi tenaga listrik yang berguna bagi penerangan listrik di rumah-rumah. Berikutnya ada motor listrik. Motor listrik merupakan mesin listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Putaran melalui dua komponen utama, yaitu stator dan rotor. Masing-masing motor listrik mempunyai bagian yang diam, yaitu stator, dan bagian yang bergerak, yaitu rotor, yang dipisahkan oleh celah udara. Mekanisme motor listrik sendiri itu pertama dimulai dengan arus listrik dalam medan magnet yang akan memberikan gaya. Lalu jika kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran atau loop, kedua sisi loop pada sudut kanan medan magnet akan mendapatkan gaya pada arah yang berlawanan. Kemudian pasangan gaya ini nantinya akan menghasilkan tenaga putar atau torsi untuk memutar kumparannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keunggulan mesin listrik. Yang pertama, mesin listrik memiliki efisiensi konversi energi yang lebih tinggi dibandingkan mesin berbahan bakar fosil. Yang kedua, tidak menghasilkan emisi langsung saat dioperasikan sehingga lebih ramah lingkungan. Yang ketiga, memiliki komponen yang lebih sedikit dan tidak memerlukan penggantian oli atau bahan bakar rutin. Yang keempat, umumnya memiliki masa pakai yang lebih panjang dengan perawatan yang tepat. Dan yang terakhir, dapat digunakan untuk berbagai aplikasi dari skala kecil hingga industri besar.
Namun, walaupun dengan keunggulan seperti itu, mesin listrik masih memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya yaitu, yang pertama, keterbatasan jarak tempuh. Kendaraan listrik masih memiliki keterbatasan dalam jarak tempuh dibandingkan dengan kendaraan bermesin pembakaran internal. Yang kedua, ketergantungan terhadap infrastruktur pengisian. Kendaraan dengan sistem penggerak alternatif seperti mobil listrik atau hybrid plug-in memerlukan infrastruktur pengisian yang memadai untuk mengisi daya baterai. Yang ketiga, pembatasan beban maksimum. Beberapa sistem penggerak alternatif seperti mobil listrik memiliki pembatasan beban maksimum yang dapat diangkut, yang dapat membatasi penggunaannya dalam situasi tertentu. Yang keempat, ketergantungan terhadap teknologi. Sistem penggerak listrik cenderung lebih kompleks dan bergantung pada teknologi yang canggih sehingga dapat lebih rentan terhadap kesalahan atau kegagalan teknis. Dan yang terakhir yaitu biaya awal yang cenderung lebih tinggi. Kendaraan dengan sistem penggerak listrik seringkali memiliki biaya awal yang lebih tinggi dibandingkan dengan kendaraan konvensional. Ini terutama disebabkan oleh biaya baterai dan teknologi yang terlibat dalam sistem penggerak yang lebih kompleks. Nah, kan tadi kita udah belajar tentang kekurangan dari tenaga penggerak mesin listrik. Selanjutnya kita akan belajar tentang contoh dari tenaga penggerak mesin listrik itu sendiri. Yang pertama ada bus listrik. Bus listrik adalah kendaraan umum yang beroperasi dengan menggunakan motor listrik dan baterai sebagai sumber tenaga. Bus ini dapat diisi ulang menggunakan stasiun pengisian khusus. Terdapat 3 jenis bus listrik. Yang pertama bus listrik baterai atau BEV, yang kedua bus listrik hibrida atau HEV, yang terakhir ada bus listrik dengan sistem pengisian cepat. Selanjutnya ada mobil listrik. Mobil listrik merupakan solusi alternatif yang sedang dikembangkan untuk mendukung energi yang lebih bersih dan lebih ramah lingkungan. Penggunaan mobil listrik dapat mengurangi polusi udara dan emisi gas buang akibat penggunaan bahan bakar minyak. Penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan kendaraan listrik dapat mengurangi emisi karbon dan menjadi solusi yang ramah lingkungan dalam penggunaan energi di sektor transportasi. Selanjutnya ada motor listrik. Motor listrik juga menjadi salah satu moda transportasi listrik yang dikembangkan. Populasi sepeda listrik ini mencapai sekitar 10.300 unit dan diharapkan akan meningkat setelah keluarnya Perpres 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.